posisi saya dulu kan sebagai orang media ya orang media. Justru yang saya struggling itu adalah masuk ke mindset seorang kepala daerah. Itu nggak mudah sama sekali. Karena kan selama ini saya jadi orang media. Mindset saya orang media. Ketika saya jadi wali kota itu, malah rasanya saya pengen nyerang wali kota juga. Tapi kan nggak bisa. Nah, jadi saya mesti mengerti dulu. Saya mengagumi dunia radio sejak saya berusia 8 tahun. Waktu itu saya menjadi pendengar radio Fortune. Dalam kekaguman saya adalah saya membayangkan betapa satu orang di dalam kubikel siaran itu bisa menguasai begitu banyak orang dan memainkan emosinya. Saya memberikan kebebasan berekspresi, berpendapat, mengkritik apapun boleh, menghujat juga saya nggak pernah larang, nggak pernah saya tuntut. Ada satu spanduk besar di depan kebun binatang dibilang kebun binatang dirampok wali kota gitu. Nggak saya perintahkan untuk dipotong, biarin aja. Halo pendengar Radio Sinta, salah satu tamu spesial yang kami hadirkan dalam HUT 26 tahun El Sinta adalah Wali Kota Bandung yang juga mantan anggota DPR RI. Sebelum berkecimpung di dunia politik, beliau adalah penyiar radio yang sangat kondang dan dikenal oleh semua masyarakat. Namun seperti apa keseharian dari narasumber kami kali ini dan juga bagaimana proses perkenalan narasumber dengan dunia radio termasuk Radio El Sinta. Kami sudah bersama dengan Muhammad Farhan atau biasa kita sebagai Kang Farhan yang juga kita kenal sekarang sebagai Kang Wali Kota. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Kak Asrofi sehat? Sangat sehat. Bandung gimana kabarnya masyarakat nih? Seru, Bandung tidak pernah berhenti kreatif, dinamikanya tinggi, masyarakatnya sangat kritis, jadi wali kotanya kenyang dikritik. Tapi justru dengan kritikan dari warga masyarakat ini, wali kotanya jadi awas terus, tidak pernah lengah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada media, salah satunya adalah Cinta yang tidak pernah berhenti, tidak hanya menyampaikan informasi ya, tapi juga menyampaikan pendapat dan juga kritik dari masyarakat. Justru inilah yang membuat dunia pers kita ini di Hari Pers Nasional sekarang itu masih sangat relevan dengan kehidupan masyarakat bahwa pers yang sekarang sudah bertransformasi menjadi pers untuk rakyat itu betul-betul eh, menjadi salah satu corong yang harus selalu didengarkan, dibaca dan disimak oleh setiap pejabat. Dari dunia media kemudian masuk ke legislatif, sekarang jadi eksekutif. Nah, tiga Ya. dunia yang berbeda ya, yang dikenal masyarakat selain dunia personalnya lah kita tahu. Apa bedanya Kang dan gimana rasanya setahun jadi pemimpin di Kota Bandung? Di posisi sebagai kepala daerah ini memang kita nggak boleh kena libur ya, apalagi dalam setahun pertama itu adaptasinya memang luar biasa. Saya tidak pernah punya pengalaman di dunia eksekutif, ya saya hanya tahu saja, tapi menjalankannya tentu tidak mudah. Tapi alhamdulillah satu demi satu pelajaran itu diserap dengan sangat baik dan ini kan bukan kayak sekolah ya, pelajaran gagal ujian kita bisa remedial, enggak. Kalau pelajaran dan ujian di dalam kepemimpinan itu enggak ada remedialnya. Jadi kita harus hadapi, selesaikan semua masalah, jangan pernah lari dari masalah, jangan pernah juga kemudian kalau ada sesuatu tuh, ah udahlah, cuekin aja, masukin aja, simpen di dalam karpet gitu, nggak bisa. Kita hadapi, kita selesaikan, dan jangan pernah berpikir bisa menyelesaikan sendiri. Harus bersama-sama, ajak semua stakeholders. Siapapun harus bagian dari penyelesaian masalah tersebut. Semua orang harus jadi bagian solusi, bukan bagian dari masalah. Nah, mengajak semua orangnya ini yang eh, pekerjaan yang tidak mudah sama sekali. Lebih berat mana? Jadi seorang eksekutif, wali kota, atau ketika ada di DPR di Komisi Satu tuh? Kira-kira beratan mana sih? Lebih berat kalau jadi pengangguran, bos. Aduh, Kita masih dikasih rezeki banyak, dikasih amanat malah gitu ya. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Waktu jadi bekerja di dunia hiburan khususnya media, jadi penyiar radio ya nikmati, pastikan peran saya itu bisa diterima oleh masyarakat dan pendengar radio. Kedua, ketika jadi anggota DPR yang mau jadi anggota DPR yang benar, jangan jadi anggota DPR yang bikin sakit hati rakyat. Nah, kemudian ketika menjadi pemimpin sekarang ya jadi pemimpin yang harus tahan banting. Lumayan bos, gebukannya di eh, kota Bandung ini. Kita memang harus menjadi samsak yang kuat dengan double cover. Tapi pada saat bersamaan kita juga mesti pintar-pintar menyerangkan atau menyerangkan jab, hook, uppercut, straight itu
mesti jangan sampai salah sasaran. Kalau sampai salah sasaran, bisa jadi justru akan menjadi backfire ke kitanya, gitu loh. Mesti hati-hati itu. Jadi sebagai pemimpin kita memang harus lebih banyak bertahan dan yang kita serang itu bukan saudara sendiri, tapi justru yang kita serang adalah permasalahan. Ya, filosofinya kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau di dunia media kan sudah banyak berkecimpung, tahu gimana selama ini media berkomunikasi. Apakah itu jadi keuntungan? Karena mendapatkan kritik nggak Oh enggak semua sih. orang siap. Eh, Nah, Kak Farhan seharusnya udah siap dong. Ya beda banget sih. Posisi saya dulu kan sebagai orang media ya orang media, tapi memang memberikan keuntungan buat saya untuk bisa mengerti sedikitnya gitu lah mindset dari orang-orang media. Tapi pada saat bersamaan juga justru yang saya struggling itu adalah masuk ke mindset seorang kepala daerah. Itu nggak mudah sama sekali karena kan selama ini saya jadi orang media, mindset saya orang media. Jadi ketika saya jadi wali kota itu malah rasanya saya pengen nyerang wali kota juga. Tapi kan nggak bisa. Nah, jadi saya mesti mengerti dulu mindsetnya wali kota, mindsetnya birokrat, mindsetnya camat, mindsetnya ketua RW. Nah, itu setelah itu mengerti baru kemudian membuat teman-teman media bisa mengerti juga posisi saya. Nah, itu yang merupakan dinamika yang sangat menarik lah gitu. Jadi contohnya nih, saya kan ditanya, apa sih yang Pak Farhan berikan setahun ini untuk warga Kota Bandung? Saya bilang, saya memberikan kebebasan berekspresi, berpendapat, mengkritik apapun boleh, menghujat juga saya nggak pernah larang, nggak pernah saya tuntut. Ada satu spanduk besar di depan kebun binatang dibilang kebun binatang dirampok wali kota gitu. Nggak saya perintahkan untuk dipotong, biarin aja Nah, gitu kan ya. Eh, Menunjukkan bahwa semua orang bebas berpendapat gitu. Tetapi ada juga kritik yang bilang ke saya, ah Pak Wali itu mah bukan Pak Wali bebas, tapi Pak Wali aja tidak berdaya, lemah. Cenah. Ada aja kayak gituan mah gitu. Jadi ya hadapin aja lah bos. kalau dulu saya tahu Kang Farhan sebagai seorang penyiar radio ya ketika awal-awal tuh. Hmm. Tapi Hmm. nggak banyak orang tahu ternyata Kang Farhan panjang banget karir radionya. Banyak sekali radio ternyata, mulai dari KLCBS, betul Kang? KLCBS di Bandung, Mustang di Jakarta, Hard Rock FM di Jakarta, Trijaya sempat sebentar, jaringan Delta FM. Cuman 5. 5 itu banyak loh, saya cuma Oh ya, dua ini Kang. yang keenamnya mengelola radio Persib Nah tuh, dan karena punya melahirkan radio pemerintah Bali kota. United Betul. Nah, 7. waktu awal kuliah di Unpad, kemudian itu mulai masuk ke dunia radio di KLCBS, atau gimana? Saya mengagumi dunia radio sejak saya berusia 8 tahun. Waktu itu saya menjadi pendengar radio Fortune. Dalam kekaguman saya adalah saya membayangkan betapa satu orang di dalam kubikel siaran itu bisa menguasai begitu banyak orang dan memainkan emosinya. Nah, sejak umur 8 tahun itu saya mimpi pengen jadi penyiar radio. Terus ngeliat teman-teman, Nico Siahaan, Roni Walu, juga Daan Arya, semuanya menjadi penyiar radio OS. Saya nggak bisa waktu itu bukan nggak bisa nggak mau aja masuk radio OS masuk radio Arden di Bandung nggak mau saya masuk ke Nah, radio KLCBS kenapa karena KLCBS ini punya sejarah panjang yang luar biasa itu radio FM berizin pertama di Indonesia tahun 1984 10 tahun kemudian saya bergabung ke situ bahkan saya tidak diterima sebagai penyiar saya diterima sebagai penulis skrip jadi saya belajar nulis skrip belajar memproduksi acara baru belajar mewawancara nggak pernah jadi penyiar Pak termasuk belajar menyusun program, jadi program director, dan menyusun yang namanya musik susunan apa namanya playlist musik hmm, director. Belajar itu, apakah sempurna? Tentu tidak, dimarahin selalu. Serap aja dulu ilmunya sampai tahun 95 saya masuk dunia televisi sebentar. Tahun 97 udah masuk dunia siaran lagi. Nah, itu baru mulai jadi nah, penyiar penyiar radio Mustang di ya. Gandule Cinerehe, kemudian pindah ke Hard Rock FM di Sarinah Tamrin, terus bikin acara sama Trijaya FM di Geraha Purnayuda, ya. Eh, Kemudian akhirnya tahun 2008 bergabung dengan Delta FM dan membuat jaringan Delta FM di 8 kota. Setelah itu 2015 selesai Hmm, siaran, maka kemudian membantu teman-teman di dunia sepak bola untuk membentuk radio sepak bola. Yang pertama Radio Bali United di Bali, kemudian Radio Persib di Bandung. dari dunia media,
yang basicnya adalah entertain dan juga informasi, kemudian ke Mhm. politik. Memang sudah naksir dunia politik ketika ada di media. Dari SMP aku udah aktif di organisasi, Bos. Kelas 2 SMP, saya itu mengajukan proposal ke pembina OSIS untuk pertama kalinya melakukan pemilihan langsung ketua OSIS. Jadi saya jadi ketua panitia pemilihan ketua OSIS 2 tahun berturut-turut, kelas 2 Nah, dan kelas 3. Nah, itu masuk SMA. Nah, di SMA itu saya nggak masuk OSIS, saya masuknya ke kepengurusan Majelis Perwakilan Kelas. Nah, musyawarah perwakilan kelas. Jadi MPR-nya lah gitu. hmm, Sama gitu juga, terus masuk ke majalah dinding, jadi panitia untuk acara-acara kesenian, terus pada suatu hari bentrok sama OSISnya bentrok. Nah, lalu kemudian kami bikin OSIS saingan, namanya eh, Panitia 3, yang SMA-nya SMA 3 Bandung. Nah, kita wah bikin SMA Panitia 3, favorit. kerjaannya pokoknya bikin program yang nggak dibikin sama OSIS. Oh. Nah, Oposisi teman-teman, gitu ceritanya. Jadi iya, oposisi. jadi oposisi. Nah, teman-teman yang bergabung diantaranya Profesor Tata Dirgantara yang sekarang jadi Rektor ITB, kemudian Eh, Profesor Arif yang sekarang jadi Rektor Unpad. oh, Gitu. Teman-teman saya pinter-pinter semua, Mas. Yang bandel cuma saya sendiri. Yang pintar jadi tapi, rektor, yang bandel jadi oke. wali kota. Loh, enak mana tuh? Pinter atau bandel? Pinter dong. Kalau pinter dipuja orang, Bos. Saya bandel lagi kan. Wah, situ seneng bandel ya. Zaman SMA lo ya. Kan udah enggak. Tapi dari perkenalan itu ketika masuk radio ya, sudah ke Jakarta. Dulu mungkin Elsinta kan belum ada di Bandung, tuh, di era tahun Ya, 90 something, waktu ya. masuk Mustang dan sebagainya. Ketika ngeliat Elsinta sebagai anak baru kemudian main berita 24 jam, dulu apa yang ada terlintas dari teman-teman radio yang lain? Menurut saya itu salah satu bentuk bagaimana eksistensi radio itu masih sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Radio memang sekarang ownership dan listening ship-nya lagi turun, ya. Bahkan saya lihat sudah kurang di 30% penetrasinya. Tapi jangan pernah berhenti karena bagaimanapun juga komunikasi lewat frekuensi radio itu memiliki peran yang sangat penting dalam ketahanan nasional. Saya yang sekarang menjadi bagian dari pemerintahan akan mati-matian mempertahankan adanya radio ini karena pemanfaatan frekuensi radio ini akan sangat menjaga langit kita dari berbagai macam serangan brutal melalui spektrum frekuensi yang digunakan untuk internet. Internet ini bukan nggak ada batas lagi, bahkan membongkar semua batas. Anda perhatikan Starlink. Starlink itu ada sekitar 9.000 lebih satelit Starlink yang mengelilingi langit Indonesia saja. Dan kita nggak akan pernah bisa ngontrol kontennya kan? Kita nggak akan pernah tahu kontennya apa aja. Apapun bisa masuk lalu lintasnya ke sana. Tapi kalau frekuensi radio, minimal ada karakteristik, ada etika yang dijaga oleh para pengelola radio, pengelola El Sinta, pengelola Trijaya, pengelola sekarang Prambors dan lain-lain itu pasti punya etika untuk menjaga. Nah, ini yang harus kita jaga secara ketahanan nasional dan national resilience itu dalam bidang media, radio dan televisi untuk media elektronik itu jadi sangat penting. Nah, Ya, Anda bayangkan kalau di Indonesia ini hanya ada satu radio, terus tiba-tiba diinvasi sama siapa misalkan Donald Trump gitu menginvasi Indonesia karena kelihatan deket banget sama Xi Jinping gitu ya. Maka kita diinvasi. Maka untuk mematikan media dan menjadikan media itu sebagai media untuk propaganda, dia mungkin cukup hanya menguasai satu aja, betul. ya kan? Nah, tapi bagaimana mungkin dia bisa menguasai lebih dari 3.000 izin frekuensi radio di seluruh Indonesia? Nggak akan bisa, Bos. Nah, itu sebabnya radio itu sekarang posisinya itu dua. Satu, menjadi lender of the last resource dan juga menjadi verifikator terakhir. Itu itu udah tuh. Jadi pemerintah ini dari cabang kota kabupaten sampai pusat ya mesti pasang standarnya begitu paling nggak. Last bender ya kesannya ya. Ya, the last airbender lah kita menjadi angin. Ini hari ini tepat 26 tahun Elsinta National Talk. Kalau Elsinta sudah sejarahnya panjang, tapi Elsinta National Talk baru berusia 26 tahun. Ibarat kata Hmm. seorang yang baru masuk ke fase dari
seorang yang dewasa menuju ke lebih mature. Tahun Apa harapannya 99. buat, iya, apa harapannya buat 26 tahun El Sinta? Saya rasa El Sinta tetap harus mempertahankan reputasinya sebagai media radio yang tidak hanya menginformasikan berita yang akurat dan memenuhi prinsip-prinsip jurnalisme yang prudent, tetapi juga tetap harus membuka sebagai media yang akan memberikan kesempatan warga di seluruh Indonesia terlibat dalam citizen journalism. Butuh upaya yang sangat kuat untuk mendewasakan masyarakat agar terlibat dalam citizen journalism. Dan citizen journalism bersama Radio Arsinta ini akan menjadi salah satu pilar yang sangat kuat dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan ya Kang, terbaik juga buat Bandung dan juga warga Bandung. Mudah-mudahan pendengar El Sinta bisa sempatkan waktu kalau weekend mainnya ke Bandung ya, buat wisata Kang Farhan. Ditunggu. Terima kasih Kang Farhan ya. Bangga, Selamat Assalamualaikum. beraktivitas. Waalaikumsalam. Demikian tadi wawancara dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam rangkaian 26 tahun Al Sinta Indonesia Talk Asrofi. Sampai jumpa.